Makanya saya mah kalau diomongin sama orang, "Wih Ustadz jatuh ya, wih Ustadz bangkrut ya, wih Ustadz banyak utang ya." Saya tidak berdiri di atas omongan mereka. Saya berdiri di atas omongan saya. Kira-kira begitu. Hah? Di Hotel City ada nama Jody Brotoseno, di warung Stick and Seek milik Jody Brotoseno ada nama Yusuf Mansur sebagai investor, teman-teman. Jadi memang antara Jody Brotoseno dan Yusuf Mansur ini, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Iqbal di video lama kami, bahwa ini seperti Fir'aun dan Korun gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Salid Al-Walid dari Toibah TV. Babak baru kasus patungan usaha Yusuf Mansur. Bos warung stick ini sepertinya depresi. Tanda tanya, teman-teman. Di bulan Mei kemarin tepatnya, teman-teman, OJK itu secara resmi menutup Paytrend aset manajemen Yusuf Mansur. Lalu kemudian karyawan Paytrend melakukan tuntutan karena gaji mereka belum diberikan. Dan terdengar kabar atau berita bahwa Hotel City ini dalam proses atau akan dijual oleh pihak manajemen dari Hotel City sendiri, di mana Hotel City ini juga digalang oleh Yusuf Mansur, teman-teman. Banyak netizen dan yang kemudian berkomentar di channel saya bahwa warung Stick and Seek ini mulai sepi dan segala macam. Bahkan kemarin kalau teman-teman ingat, kami sempat merekam sebuah warung Stick and Seek, cabang warung Stick and Seek, yang mana itu memang sepi pengunjung, teman-teman. Dan sekarang Yusuf Mansur ini lagi-lagi kalah di tingkat banding untuk kasus investasi batubara, di mana penggugatnya adalah Ibu Li Siti Rohmah. Inilah mungkin dasar dari Toibah TV menulis judul seperti ini. Babak baru kasus patungan usaha Yusuf Mansur, bos warung Stick and Seek ini sepertinya depresi. Dan memang ada juga sebuah video di mana di sana Yusuf Mansur diduga menanggapi kasusnya yang beberapa kali dia kalah di pengadilan. Ini kemudian ya kelihatan memang seperti orang depresi, teman-teman. Inilah mungkin alasan Toibah TV menulis judul seperti ini. Dan memang terlihat Yusuf Mansur ini depresi ya. Depresi, terlihat kayak orang ya sebut saja kayak waktu dia bikin video terlihat videonya yang dia marah-marah sambil gebrak-gebrak meja itu ya, kayak memang kelihatan kayak orang yang mulai nggak jelas gitu. Mari kita simak videonya, teman-teman. Makanya saya mah kalau diomongin sama orang, "Wih Ustadz jatuh ya, wih Ustadz bangkrut ya, wih Ustadz banyak utang ya." Saya tidak berdiri di atas omongan mereka. Saya berdiri di atas omongan saya. Kira-kira begitu. Hah? Itu nggak ada urusan sama omongan orang. Omongan lu apa? Kira-kira begitu. Omongan Anda apa? Kalau ada orang ngomong begini, sampai kapan juga nggak bakalan lu kaya. Kata orang begitu kepada Anda yang miskin. Jangan didengar. Yang didengar itu omongan Anda. Enggak, Mas. Insya Allah. Insya Allah lah. Insya Allah apaan lo? Sekarang aja lo nggak bisa makan kan? Ya, Mas. Namanya juga namanya. Masih proses. Insya Allah. Nggak jelas kan? Yang dibahas apa itu nggak jelas. Karena memang orang ini nggak jelas. Saya katakan kemarin bahwa kalau memang mau melawan, ya melawan gitu. Jelasin apa maksud Anda gitu. Dan jelasin masalahnya apa gitu. Nggak usah bikin video kayak apa sih, nada keras, lantang gitu, tapi nggak jelas apa yang dibicarakan gitu. Karena memang begini, teman-teman. Di satu sisi mungkin ya, di satu sisi takut citranya hancur. Di sisi lain juga sebenarnya pengen nge-counter gitu. Tapi mau di-counter dengan apa gitu. Karena semua bukti-bukti mengarah ke pihaknya gitu, Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Apalagi dua kasus investasi batubara yang sudah masuk ke pengadilan ini, dua-duanya dimenangkan oleh pihak penggugat. Walaupun untuk Pak Zain Mustafa di tingkat banding, di tingkat banding itu dimenangkan oleh pihak Yusuf Mansur gitu, di tingkat banding dan kasasi, walaupun dengan segala keanehan yang teman-teman yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Dan yang paling terbaru untuk kasus Ibu Li Siti Rohmah, itu 2 kali menang, teman-teman. Di Pengadilan Negeri Bogor, Ibu Li Siti Rohmah ini menang. Lalu kemudian Yusuf Mansur dan Yuda Andi, mereka sebagai tergugat, melakukan banding di Pengadilan Tinggi Bandung. Dan
justru Pengadilan Tinggi Bandung ini menolak banding mereka, bahkan menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Bogor, teman-teman, yang mana kembali memenangkan Ibu Edi Siti Rohma. Lalu kemudian Yusuf Mansur membuat video seperti ini menggunakan kaos warung stick and stick ini, maksudnya dengan nada seperti ini apa gitu yang diomongin gak jelas, tapi kayak orang marah-marah gitu. Mari kita dengarkan ulang, teman-teman. Ini bagi saya malah terdengar lucu gitu. Makanya saya mah kalau diomongin sama orang, Ustadz jatuh ya, Ustadz bangkrut ya, Ustadz banyak utang ya. Saya tidak berdiri di atas omongan mereka. Saya berdiri di atas omongan saya. Kira-kira begitu. Hah? Itu gak ada urusan sama omongan orang. Omongan lu apa? Kira-kira begitu. Omongan Anda apa? Kalau ada orang ngomong begini, sampai kapan juga gak bakalan lu kaya. Kata orang begitu kepada Anda yang miskin. Jangan didengar. Yang didengar itu omongan Anda. Enggak, Mas. Insya Allah. Insya Allah lah. Insya Allah apaan lo? Sekarang aja lo gak bisa makan kan? Ya, Mas. Namanya juga namanya. Masih proses. Insya Allah. Lucu. Mari kita simak pernyataan Pak Darso. Ini Pak Darso memberikan laporan terkait beberapa kasus yang lagi-lagi ini menyangkut nama Yusuf Mansur, teman-teman. Dalam 2 hari berturut-turut, tanggal 25 dan 26 Desember, saya dan Zeni Mustafa bertemu dengan 2 orang. 2 orang ini mengaku punya keterkaitan uang dengan Yusuf Mansur. Orang pertama bernama Bapak RI, dia berasal dari Bandung, punya bisnis travel haji dan umroh, juga punya kantor di Jakarta. Bapak RI ini mengaku bahwa dia punya tagihan sebesar lebih dari 200 juta kepada Yusuf Mansur. Dalam pertemuan kami dengan Pak RI di sebuah pusat perbelanjaan di Cilandak, dia menunjukkan WhatsApp terakhir dia dengan Yusuf Mansur. Di situ Yusuf Mansur mengaku bahwa dia sedang dalam keadaan sakit, sehingga Pak RI tidak mau lama-lama mengganggunya. Soal tagihan Bapak RI kepada Yusuf Mansur ini, karena sementara saya masih melihat ini adalah hubungan pribadi, maka tak layak jika kita publishkan di video ini. Jika saja hari-hari ke depan jika ada indikasi bahwa utang Yusuf Mansur kepada Pak RI ini terkait dengan keumatan, terkait dengan program-program investasi dia, terkait dengan hal-hal yang bersinggungan dengan masalah umat dan masyarakat, atas seizin Pak RI tentunya akan saya publish di channel ini. Saudara-saudara, pada hari berikutnya tanggal 26 Desember, saya, Zeni Mustafa dan Sudaryanto bertemu dengan seorang ibu dari Jakarta Barat bernama Ibu LI. Ibu LI ini mengaku bahwa dia adalah salah satu dari sekian ribu orang peserta investasi patungan usaha Hotel City. Ibu LI kemudian menunjukkan kepada kami bukti setor dia ke Yusuf Mansur melalui Bank Mandiri pada tahun 2012 lalu. Ibu LI kemudian bercerita kepada kami bahwa setelah dia menyetorkan uang sebesar 10 juta pada tahun 2012, tepatnya 3 November 2012, untuk investasi patungan usaha, yang oleh Yusuf Mansur kita sama-sama tahu bahwa patungan usaha itu Yusuf Mansur menjanjikan pembagian hasil itu dimulai pada 1 tahun setelah investasi disetor dan berakhir 10 tahun, dan di 10 tahun itulah tiap investor akan terus mendapatkan jatah saham di situ. Tahun 2018 Ibu LI mulai berkomunikasi baik dengan Yusuf Mansur maupun dengan staf-stafnya Yusuf Mansur soal implementasi dari janji Yusuf Mansur dalam investasi itu. Ada 3
berkas Ibu LI menunjukkan percakapan WhatsApp dia dengan Yusuf Mansur dan dengan dua staf dari Yusuf Mansur yang menangani patungan usaha ini. Saudara-saudara, Ibu LI juga menunjukkan sebuah email yang berasal dari Yusuf Mansur yang berbicara soal bagaimana dia menangani dan menjalankan dan juga mempertanggungjawabkan investasi patungan usaha Hotel City tersebut. Dari sekian banyak dialog antara Ibu LI dengan staf-stafnya Yusuf Mansur, Ibu LI menolak jika uang investasi dia sebesar 10 juta itu dikembalikan oleh pihak Yusuf Mansur sebesar 10 juta juga setelah bertahun-tahun. Menurut Ibu LI, jika investasi dia selama 10 tahun kemudian dikembalikan oleh Yusuf Mansur sebesar 10 juta juga, maka itu artinya dia meminjamkan kepada Yusuf Mansur uang 10 juta untuk dipakai dipakai untuk berbisnis yang namanya Hotel City. Jelas Ibu LI menolak. Ibu LI juga mengatakan bahwa jika tahun 2012 harga emas dibandingkan dengan tahun 2020 ketika dia mulai menagih, maka seharusnya dia mendapatkan uang dari pihak Yusuf Mansur terkait investasi patungan usaha ini lebih besar dari 10 juta rupiah. Saudara-saudara, dalam dialog dengan para staf Yusuf Mansur ini, di situ terlihat bagaimana staf-staf Yusuf Mansur menyampaikan pendapat mereka tentang investasi patungan usaha dengan Ibu LI. Saya menilainya di luar batas-batas akhlak orang yang memakai predikat usaha yang berpredikat syariah. Nanti sebagian dari percakapan Ibu LI dengan staf Yusuf Mansur ini saya sertakan dalam video berikut ini biar kita sama-sama menilai. Yang berikut Yusuf Mansur dalam penjelasannya terkait investasi patungan usaha Hotel City masih tetap ngotot bahwa dia itu banyak masalah dalam Hotel City itu, karena itu dia meminta kepada Ibu LI terima saja uang investasi dia sebesar 10 juta sebagaimana pokoknya. Tapi Ibu LI tetap pada pendapat dia bahwa karena Hotel City itu sudah berjalan, sudah beroperasi, tidak ada laporan rugi laba, maka dia tetap berpatokan pada janji Yusuf Mansur tentang bagi hasil dan lain sebagainya. Ya, ini sama ya teman-teman. Saya potong di sini saja. Nanti silakan teman-teman simak selengkapnya penjelasan Pak Darso di channel beliau di Taibah TV, teman-teman. Nanti juga saya akan bacakan beberapa chat dari ibu ini dengan Yusuf Mansur dengan pihak Hotel City, teman-teman. Jadi sering terdengar bahwa Yusuf Mansur ini yang penting duitnya dikembalikan segala macam. Kan ini satu keanehan, teman-teman. Orang setelah berinvestasi itu harusnya kan ada kabar, ada informasi mengenai program investasi yang digalakan gitu. Tapi anehnya di sini, teman-teman. Jadi karena ini juga ada yang berkomentar bahwa kok nggak tahu investasi itu ada untung rugi segala macam. Jadi begini, teman-teman. Inilah yang jadi masalah. Ketika orang-orang ini sudah berinvestasi di Hotel City, uangnya sudah masuk, ini kemudian tidak ada kabar kepada mereka gitu. Selama 10 tahun tidak ada kabar begitu, teman-teman. Tidak ada update perkembangan ini hotelnya seperti apa, bla 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 segala macam, tidak ada kabar. Kalau teman-teman juga melihat video kami dengan Pak Suwarto juga sama gitu. Pak Suwarto ini tidak tahu menahu mengenai berita Yusuf Mansur karena memang dia tinggal di pelosok desa di Grobogan sana, teman-teman. Ketika kami wawancarai, internet saja susah di sana. Tidak ada informasi gitu, padahal punya nomor teleponnya gitu. Tapi dari pihak Hotel City ini ataupun Yusuf Mansur itu setelah Pak Suwarto ini berinvestasi itu tidak ada informasi. Ujuk-ujuk ketika di tahun 2023 kemarin Pak Suwarto mendatangi pihak Hotel City mau dikembalikan duitnya dan segala macam gitu. Minta sertifikatnya segala macam gitu. Sama juga dengan kasus ibu ini gitu. Lah, jangan diterima dong mentah-mentah begitu saja gitu. Kok bisa ada orang yang menjanjikan investasi lalu kemudian sejumlah orang sudah menyetorkan duit. Setelah duit sudah masuk, tidak ada kabar perkembangan apapun, dan setelah 10 tahun duitnya dibalikin, ini kan mau dibilang apa gitu loh.
Sama saja kayak meminjam duit gitu, tanpa akad utang piutang gitu, tapi akad investasi teman-teman. Orang menyetorkan duit itu bukan mau memberi utang, tapi harapannya berinvestasi, entah untuk menambah pemasukan dan segala macam gitu. Tapi anehnya setelah orang berinvestasi, itu informasi mengenai Hotel City atau apapun itu tidak ada perkembangan teman-teman. Tidak ada informasi gitu. Tidak ada informasi, lalu tiba-tiba dikabarkan bahwa nanti dikembalikan saja duitnya, ini Hotel City tidak berjalan dengan lancar dan segala macam, bla 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 bla. Dan perlu teman-teman ketahui, di tahun 2000, nilai uang di tahun 2012 dan ditarik ke sekarang, ini jauh berbeda teman-teman. Saya cek barusan, harga emas di tahun 2012 kurang lebih itu 500.000 per gram. Sementara sekarang harga emas itu 1.400.000, bahkan 1.500.000. Ini untuk emas antam ya teman-teman. Artinya apa? Hampir 3 kali lipat gitu. 3 kali lipat duit di tahun 2012 dan tahun 2000 sekarang tahun 2024 itu kenaikannya bisa 3 kali lipat gitu, dari 500.000 ke 1,5 juta. Berarti kan hitungan kasarnya ya per 500.000 itu dihitungnya 1,5 juta gitu. Jadi kalau misalkan 10 juta dikali 3 harusnya ya kurang lebih 20 sampai 30 juta teman-teman dikembalikan gitu. Dikembalikan duit utuh segitu saya sebenarnya mereka sudah rugi karena tidak sesuai. Bayangkan teman-teman menunggu 10 tahun gitu. Menunggu 10 tahun gitu. Tapi ya udahlah legowo. Tapi kok pihak Yusuf Mansur ini mau mengembalikan hanya sejumlah nominal di tahun 2012. Tentu ini merugikan mereka dong. Jadi kayak ini seperti kayak penipuan gitu. Sudah mengumpulkan duit orang banyak dengan embel-embel investasi segala macam, lalu kemudian 10 tahun kemudian dikembalikan begitu saja gitu. Semua orang juga bisa ngelakuin hal ini gitu. Sementara aset dari bangunan Hotel City ini tentu meningkat teman-teman. Tentu teman-teman tahu sendiri harga rumah 10 tahun yang lalu sama sekarang ini jauh sekali perbedaannya teman-teman. Jauh sekali. Analoginya begini, contohnya begini. Saya kumpulin uang dari 100 orang gitu. Dari ribuan orang lah. Ini seperti ini kan ribuan orang gitu. Hotel City ini kan ribuan orang. Saya kumpulin duit dari ribuan orang. 10 juta per orang. Lalu kemudian saya belikan bangunan. Lalu kemudian properti ini 10 tahun kemudian saya jual. Lalu kemudian duit orang yang saya kumpulkan tadi saya kembalikan dengan nominal yang sama 10 tahun yang lalu. Tentu ini sangat merugikan dong. Dan ini kesannya kayak ngakal-ngakalin gitu. Jangankan dikembalikan 10 juta teman-teman. Dikembalikan sesuai dengan nominal emas yang saya sebutkan tadi. Itu tetap saja konsumen ini rugi gitu. Karena enak banget ngumpulin modal dari orang banyak, membeli sebuah bangunan, lalu kemudian 10 tahun kemudian dikembalikan ke orang dalam bentuk kayak utang piutang. Itu pun sebenarnya tidak semua teman-teman. Ini hanya yang menuntut itu. Ini saya katakan kepada teman-teman bahwa harusnya Anda berkeberatan dengan harta-harta Anda yang ada pada investasi Hotel City ini. Karena ini juga bisa membantu korban yang lain untuk secepatnya dikembalikan duitnya. Karena semakin banyak yang menuntut, ini akan semakin kasusnya ini akan bisa viral dan terangkat dan ter-up gitu teman-teman. Dan duit para korban insya Allah akan semakin mudah dan semakin mudah kembali ke tangan mereka teman-teman. Mari kita simak chat ibu ini dengan korban dari Hotel City ini dengan pihak Hotel City teman-teman.
Aneh memang. Jadi saya akan bacakan sebuah berita di tahun 2017, teman-teman, bahwa memang ini Hotel City ini sudah lama bermasalah gitu. Ini berita di tahun 2017. Dituduh lakukan penipuan. Yusuf Mansur berencana jual Hotel City. Ini berita 22 Oktober 2017, teman-teman. Jadi memang kasus ini banyak menimbulkan dugaan-dugaan penipuan, teman-teman. Dugaan-dugaan penipuan, banyak menimbulkan dugaan-dugaan penipuan, dan anehnya di Hotel City ini itu juga ada nama Jody Brotosuseno. Kita lanjutkan tadi pernyataan Pak Darso. Saya ralat kita lanjutkan tadi pernyataan Pak Darso, karena di sini Pak Darso menyatakan bahwa di Hotel City ini, dan memang di Hotel City ini itu juga ada nama Jody Brotosuseno. Teman-teman perlu ketahui bahwa Jody Brotosuseno ini adalah pemilik awal dari warung Steak and Seek. Nah, di Hotel City ada nama Jody Brotosuseno, di warung Steak and Seek milik Jody Brotosuseno ada nama Yusuf Mansur sebagai investor, teman-teman. Jadi memang antara Jody Brotosuseno dan Yusuf Mansur ini, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Iqbal di video lama kami, bahwa ini seperti Fir'aun dan Korun gitu. Layaknya mereka ini seperti Fir'aun dan Korun gitu, antara Jody Brotosuseno dan Yusuf Mansur. Makanya kami nggak heran kenapa sampai hari ini Jody Brotosuseno tidak pernah berbicara ketika kemudian banyak kritikan mengenai Yusuf Mansur dan boikot warung Steak and Seek ini, teman-teman. Seandainya memang tidak ada kaitannya Yusuf Mansur dan warung Steak and Seek ini, harusnya dia bicara dong. Seandainya tidak ada kaitannya antara Jody Brotosuseno dan Yusuf Mansur ini, harusnya dia berbicara dong. Jody Brotosuseno harusnya bicara, teman-teman. Mari kita lanjutkan pernyataan dari Pak Darso, teman-teman. Terlihat juga dalam dialog itu Yusuf Mansur menganjurkan supaya uang Ibu LI dialihkan ke Paytrend Asset Management. Banyak sekali statement Yusuf Mansur dalam dialog dengan Ibu LI itu yang memperlihatkan belakangan kemudian menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Yusuf Mansur tentang investasi patungan usaha dan Hotel City itu ternyata bohong belaka. Sampai pada sebuah keyakinan Ibu LI bahwa Yusuf Mansur telah melakukan sejumlah penipuan dalam investasi ini. Capek dia menagih uang investasi dia kepada Yusuf Mansur dan staf-stafnya, maka pada tanggal 26 Desember yang baru lalu kemarin, Ibu LI bertemu dengan saya dan Zeni Mustafa. Bisa saya pastikan di sini bahwa Zeni Mustafa akan mensomasi Yusuf Mansur dalam satu waktu ke depan, atau juga mungkin nanti masalah Ibu LI soal patungan usaha ini sampai ke ranah hukum, mungkin pidana atau mungkin perdata. Kembali ke belakang sedikit, saya katakan di sini bahwa saya pernah terlibat dalam upaya para investor patungan usaha untuk meminta kembali uang mereka kepada Yusuf Mansur. Dimulai tahun 2017 ketika Ustadz Zakira Zandi dari Medan memberikan kuasanya kepada saya untuk mempolisikan Yusuf Mansur di Mabes Polri. Waktu itu yang menjadi penyidiknya adalah Pak Arfan Rifai, yang belakangan saya tahu dia menjadi salah satu pembesar Polri di Polda Sulawesi Selatan. Laporan Pak Zakira Zandi ini berakhir damai. Investasi dia sebesar 100 juta kepada Yusuf Mansur akhirnya dikembalikan oleh Yusuf Mansur sebesar 160 juta. Tahun 2020 ada 12 orang investor batubara meminta tolong saya untuk membawa masalah ini ke masalah perdata, dan akhirnya Ikhwan Tuni mengadvokasi kasus ini berperkara di Pengadilan Negeri Tangerang dan berakhir NO. Pengadilan memberikan kesempatan kepada Ikhwan Tuni dan klien-kliennya untuk menggugat sekali lagi setelah memperbaiki banyak hal. Sampai hari ini Ikhwan Tuni belum lagi melangkah ke meja Pengadilan Negeri Tangerang. Beberapa waktu yang lalu saya pernah memberitakan di sini, Ikhwan Tuni sudah 2 kali mensomasi Yusuf Mansur dalam rangka kembali mau mengadvokasi korban-korban patungan usaha ini. Hanya saja batas waktu somasi yang disampaikan oleh Ikhwan Tuni saya rasa sudah lewat 1 atau 2 bulan yang lalu. Namun saya sampai hari ini belum mendapat informasi dari perkembangan apa yang terjadi dengan somasi yang disampaikan oleh Ikhwan Tuni itu.
kali ini Ibu LI menghadap dengan Pak Zeni Mustafa. Kemungkinan besar Zeni Mustafa akan membawa masalah ini ke meja pengadilan juga. Apakah lewat jalur perdata lagi atau lewat jalur pidana? Nanti saya akan berkabar terus soal perkembangan masalah patungan investasi ini, investasi patungan usaha ini yang dialami oleh Ibu LI yang kemudian diserahkan kepada Zeni Mustafa. Saudara-saudara, Yusuf Mansur dalam beberapa publikasi 1 atau 2 tahun yang lalu memperlihatkan bahwa dia mengaku bahwa dia telah menyelesaikan 2.000 investor. Dia telah mengembalikan uang dari 2.000 investor. Nyatanya sampai hari ini begitu banyak investor yang belum dikembalikan uangnya. Ibu LI ini, kasus Ibu LI ini dengan investasi patungan usahanya dengan sejumlah bukti yang telah diserahkan kepada Zeni Mustafa, bisa jadi ini menjadi babak baru dalam perkara investasi patungan usaha Hotel City Yusuf Mansur ini. Kita lihat saja perkembangannya ke depan. Yusuf Mansur boleh saja di media Anda cengangas-cengenges, boleh saja Anda tertawa, boleh saja Anda mengatakan bahwa Anda tidak terpengaruh dengan informasi-informasi yang selama ini beredar soal hutang, soal investasi, soal perkara dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja Anda tertekan dengan keadaan ini. Dilihat dari video yang saya unggah sebentar lagi. Semoga apa yang saya unggah berikut ini, baik pernyataan Yusuf Mansur maupun sebagian dialog WhatsApp antara Ibu LI dengan staf Yusuf Mansur dan Yusuf Mansur bermanfaat bagi kita. Saya juga akan sampaikan dalam lampiran video ini tulisan Yusuf Mansur soal investasi patungan usaha tersebut yang hari ini istilahnya la yahya wa la yamut, tidak hidup karena memang Hotel City-nya sudah sekarat, wala yamut, tidak mati karena perusahaannya dan Hotel City-nya masih ada. Yang saya tekankan di sini, perusahaan yang mengelola, perusahaan Yusuf Mansur yang mengelola Hotel City dan patungan usaha itu bernama PT Inex Arsindo. Di situ Yusuf Mansur dan istrinya Siti Maimunah sebagai direktur dan komisaris. Di situ juga ada Jody Brotoseno dan istrinya sebagai komisaris dan direktur. Di mana ada Yusuf Mansur, di situ ada Jody Brotoseno. Di mana ada Jody Brotoseno, di situ ada Yusuf Mansur. Dalam perusahaannya Yusuf Mansur Hotel City ada Jody Brotoseno. Di dalam perusahaannya Jody Brotoseno bernama Warung Steak and Chic, itu ada Yusuf Mansur dan istrinya. Ya, seperti inilah yang saya maksud teman-teman. Jadi di dalam bisnis Yusuf Mansur ada Jody, di dalam bisnis Jody ada Yusuf Mansur. Jadi mereka ini sudah seperti kolaborasi yang sekali lagi seperti kata Pak Iqbal antara Korun dan Fir'aun, teman-teman. Jadi lagi-lagi seperti kata Pak Iqbal, mungkin suatu saat Jody ini juga akan ikut terseret, teman-teman. Hanya mungkin untuk hari ini belum, dan ini mungkin memang memakan proses yang cukup panjang, tapi pelan-pelan, teman-teman. Pelan-pelan. Saya yakin satu persatu ini akan terbongkar, teman-teman. Ini baru lagi muncul nih bukti chat seorang investor kepada pihak Hotel City, yang balasan pihak Hotel City sangat di luar ekspektasi saya gitu. Balasannya seperti orang apa ya, kayak manusia labil gitu loh. Kok balasannya seperti itu? Harusnya kan lebih dewasa gitu. Bahwa ini orang sudah menyetorkan uangnya selama 10 tahun dan duitnya selama 10 tahun mengendap. Ini bukan hal yang bisa dinormalisasi, teman-teman. Bukan hal yang bisa dilumrahkan gitu. Ini hak orang, teman-teman. Mau 1 juta, mau 5 juta, mau 10 juta, ini hak orang, teman-teman. Dan ini adalah bisnis yang digadang-gadang berbasis syariah, tapi kok kayak begini gitu. Hak orang kok dimain-mainkan begini gitu. Bahkan mengatakan, oh Pak Ustadz sudah berbaik hati mau mengembalikan 10 juta plus 10%. Hello! 10 tahun gitu loh. 1 juta dibagi 10 tahun. 360 hari dikali 10 itu 3.600 hari. 10 juta dibagi 3.600 hari itu dapat berapa perak satu hari, teman-teman? 10 juta duit orang mengendap. Sekali lagi saya katakan, kalau mungkin 10 juta ini dikelola dari 2012 sampai sekarang, ini mungkin akan berkembang pesat gitu. Menjadi
income yang sangat luar biasa ketimbang dibiarkan mengendap di dompet orang gitu, yang mana kemudian setelah 10 tahun dikembalikan dengan cara seperti itu. Dan ini teman-teman, dari 100% investor Hotel City, saya mungkin bisa mengatakan bahwa mungkin 10% saja belum nyampe gini orang-orang dikembalikan gitu. Maksudnya dari 1000 orang investor, contohnya nih, dari 1000 orang mungkin investor, mungkin 10 orang aja atau 100 orang aja belum nyampe gitu dikembalikan. Setengahnya aja belum ada, jauh. Karena di sini saya melihat yang dikembalikan oleh pihak Hotel City ini hanya orang-orang yang menuntut gitu. Hanya orang-orang yang viral gitu. Tidak kemudian dikumpulkan semua orang ini lalu didata lalu dikembalikan. Dan memang harusnya dikembalikan ini sejumlah nilai emas gitu. Kalau mau fair, walaupun ini sudah tidak sesuai akad, minimal tidak terlalu zalim lah teman-teman. Bukan dikembalikan 10 juta plus 10%, enak betul, semua orang juga bisa bikin seperti itu gitu. Semua orang juga bisa bikin seperti itu. Mari kita berdoa teman-teman, semoga kemudian semakin ke depan ini Allah semakin membuka tabir penghalang dari masalah ini, dari kasus ini, sehingga terbuka selebar-lebarnya siapa sebenarnya dalang utama dari kasus ini. Yang mana dugaan saya ini mengarah ke satu nama teman. Dugaan saya ini mengarah ke satu nama. Dan teman-teman sudah tahu gitu. Mari kita simak teman-teman dan kita saksikan ke depannya. Dan kami mohon bantuan kepada teman-teman untuk men-share video-video dari kami, video-video dari Pak Darso Arif, itu bisa membantu kami untuk kemudian melihat sampai di mana, sejauh mana kasus ini. Karena seperti yang teman-teman lihat bahwa di negeri kita ini, no viral, no justice. Saya Retal Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program boya video kau katot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot Warung Steak. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program boya video kau gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program boya video kau gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot Warung Steak.
Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak, boykot warung steak, boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha. Boykot warung steak.